akan menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya soft skill. Soft skill adalah kemampuan, keterampilan, atau karakter yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi atau berkomunikasi dalam diri sendiri maupun dengan orang lain, baik emosional, intelijen, dan sosial. Soft skill merupakan keterampilan psikologi interpersonal dan intrapersonal yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam dunia usaha atau industri. Juga merupakan bagian dari life skill education yang bertujuan bagaimana kita dapat meningkatkan cara kita berbicara, kemampuan psikososial seseorang dalam mengatasi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan elemen-elemen soft skill yang baik untuk dimiliki, antara lain 1. Communication dalam bentuk verbal dan non-verbal. 2. Problem solving berupa decision making. 3. Leadership. 4. Critical thinking. Dan yang kelima, teamwork. Sementara itu, di dalam soft skill juga terdapat ilmu-ilmu yang terkait di dalamnya, yaitu 1. Worldview. 2. Emotional intelligence atau yang biasa kita kenal EI. Dan yang ketiga, defense mechanism atau yang biasa kita kenal DM. Hidup dan mati. Tapi apakah hanya itu saja? Kita sebagai manusia, ketika lahir, 0 bulan, tabula rasa. Apakah sedang seperti itu? Sepertinya tidak. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan sesuai persis dengan citranya. Yang memang selalu mencipta adalah baik adanya. Tidak mungkin kita tidak mencari sesuatu dalam hidup yang bermakna. Seorang Hitler pun dia hanya merasa bermakna setelah dia menyelesaikan operation finalenya. Sedangkan kita sebagai manusia yang berfungsi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita tidak mencari yang jauh lebih baik daripada itu? Memang hidup adalah pahit, tapi seperti kopi ini, dalam kepahitan selalu ada kenikmatan. Dan itu juga, mencari makna hidup adalah mencari makna hidup yang fana maupun dalam keabadian bersama Tuhan. Buka mata, pikiran, dan hati kita. Pernahkah terpikirkan dalam benak kita masing-masing bahwa apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan selama ini banyak tergantung pada posisi kita berada dan juga sebaliknya orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan worldview atau pandangan dunia, yang dimana kontrol sangat dipengaruhi seperti adanya pandangan, pengetahuan, gender, lingkungan, pendidikan, nilai budaya, dan keyakinan seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa worldview mempunyai peran penting dalam diri seseorang dalam memberikan kepercayaan dan landasan dasar tentang realita dunia yang ada, sehingga tentunya nanti dapat digunakan untuk mewarnai setiap langkah dan pandangan seseorang yang memang digunakan untuk segala hal yang berhubungan yang ada di dunia ini. Kecerdasan emosi, menurut pendapat Goleman, mengatakan bahwa kecerdasan emosi atau EI adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Ada 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu self awareness, self regulation, empathy, social skill, and motivation. Defense mechanisms adalah bentuk penyelesaian yang tidak real, negatif, dan tidak menguntungkan, atau disebut juga dengan pelarian dari setiap kesulitan. Kenapa begitu? Karena sifat individu selalu mencoba untuk mengelak dan membela diri dari kelemahannya sendiri. Defense mechanism disebut juga sebagai cara mempertahankan diri dengan mengemukakan berbagai dalih atau alasan. Sosial manusia akan selalu berhubungan dengan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, ataupun masyarakat. Aspek kemampuan pengaturan diri dan keterampilan sosial seseorang akan menentukan kesuksesannya baik secara individu maupun di dalam masyarakat. Terdapat keterkaitan kuat antara kecerdasan emosional dan mekanisme pertahanan diri, di mana semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, maka akan semakin baik pada tingkatan mekanisme pengendalian kontrol diri orang tersebut. Demikian juga kebalikannya, semakin rendah kecerdasan emosional seseorang, maka akan memiliki pengendalian kontrol diri yang rendah.
Berikut adalah contoh-contoh dari tingkah laku defense mechanism dan emotional intelligence yang timbul dan bisa muncul kapan saja dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, zaman sekarang pengunjung sedikit sekali, nggak seperti dulu. Ini dia. Sebelumnya mohon maaf sekali ya. Jadi karena kita nggak bisa meneruskan bisnis kita, jadi kita terpaksa memecat kamu dan teman-teman yang lain. Ini ada sedikit ucapan terima kasih dari kami. Mohon terima ya. Kondisinya emang begini. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan gunakan ini supaya mudah-mudahan kami bisa hidup lebih baik. Mudah-mudahan. Saya nggak tahu. Makasih, Pak. Gimana mah? Memang dia nggak suka sama aku. Dia tuh bener-bener nggak suka sama aku. Padahal aku tuh udah ngasih tau yang bagus buat rumah makannya, supaya lebih bagus, supaya rapi, lebih bersih. Tapi nggak pernah didengerin, malah aku dimarah-marahin. Ya nggak salah lah dia tuh jadinya yang aku yang dipecat. Padahal dia tahu kalau Mas Nur meninggal bulan kemarin. Dia juga tahu aku tuh ada Reno. Tapi kenapa dia masih tetap aja aku pecat? Tak habis pikir aku. Rasanya aku nggak tahu mau ngapain lagi. Ngapain sih Bu telepon lagi ya? Iya Bu. Hah? Minta soto. Bu nggak ada yang lain ya? Aduh, Bu. Carilah yang lain, nggak usah soto. Ya wes. Kalian mulai hari ini kita harus saling bekerja sama, bersatu padu, memastikan supaya angka penyebaran COVID-19 di kampung kita ini bisa kita tekan serendah-rendahnya. Saya optimis jika kita bekerja sama, semuanya saling bahu-membahu, pasti kita bisa membuat angka COVID penyebarannya sangat kecil di kampung kita. Amin. Mohon kerjasamanya ibu-ibu ya. Amin. Kita berdoa bersama. Ya, makasih Bu. Sun ibu-ibu. Siap Alif, ada apa Pak? Ya gini nih dia. Saya dan warga di sini siap bantu kamu ya. Apapun itu biar kamu bisa bantu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak RT. Atur nuhun juga buat semuanya. Saya sungguh bersyukur sekali Pak RT itu selalu siap-siap membantu keluarga saya. Makasih ya Pak. Mama kan pinter tuh bikin feed di IG. Bisa nggak secara mingguan gitu bikin konten online gitu untuk meningkatkan keterampilan ibu-ibu? Ide bagus ya Pak. Mama ngomong dulu ya sama para mama-mama itu ya. Jam, tenang deh. Situasi Lydia seperti yang dibicarakan kemarin pada saat meeting. Mbak Lydia itu yang kemarin baru suaminya kepaten. Tahu ya. Tapi yang aku lagi lihat itu sih itu Pak Arisnya. Iya. Nah kok sering banget ke sana sekarang Mbak Lian? Tapi Pak Aris tuh ganteng, Lydia cantik. Terus kurang opo coba. Iya. Enggak gitu lama sakit sih bukinannya. Iya. Iya ta ya. Iya, piye terusan? Ya boleh ya, sak delok ae. Ini aku dapat telepon nih. Jadi gini, Pak Soekarno itu sakit, kita tuh mau jenguk ke rumahnya beliau nih. Kenapa Papa nggak boleh keluar? Papa keluar lagi. Lah, Ya iyalah. karena kemarin tiap hari keluar bolak-balik. Jangan-jangan ada apa-apa sama Lydia nih Papa. Sebel. Mah, gimana sih? Liburan mulu. Mungkin juga benar ya kata ibu-ibu. Apa mereka punya hubungan khusus ya? Tapi enggak. Mas Aris bisa dipercaya. Dia cuma ngejalanin tugasnya aja sebagai RT. Mungkin bisa dicek di sini nih. Cari Barbuk. Gini aja deh, daripada di rumah nggak ada yang dikerjain, alangkah baiknya Papa pergi aja ya, bantu tetangga untuk benerin rumah yang bocor nih, jadi yang bagus.
Halo, Bapak di mana? Pak, tahu nggak sih itu dia? Kayaknya deket banget sama Pak RT. Kenapa ya? Iya, itu diomong-omongin loh sama ibu-ibu itu PKK. Iya toh ya? Assalamualaikum. Dek Aris, apa Ya, Bu. kabar? Gimana Bu kabar? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ya, Ma. Assalamualaikum. Ma, si Mbok barusan telepon. Obatnya habis. Katanya perlu kontrol diabetes. Iya toh, Pak? Terus Papa pikirin Mama masak dulu ya. Ya Allah, berikanlah hambamu ini kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini ya Allah. Jadikanlah hamba pemimpin yang bisa mengarahkan istri hamba menjadi anak yang berbakti dan bisa membantu tetangga yang membutuhkan, baik yang tua, muda maupun yang lainnya. Sebagai penutup, berikut inilah kesimpulan-kesimpulan dari kami. Berdasarkan hasil analisa dan penelaahan yang menjelaskan mengenai teori DIAM, Defense Mechanism, dan teori EI, Emotional Intelligence, dapat disimpulkan hal-hal berikut ini. Sebagai makhluk sosial, manusia akan melakukan hubungan dengan orang lain di sekitar lingkungannya, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Harus disadari atau tidak bahwa dalam kehidupan bermasyarakat secara cepat atau lambat membutuhkan peran dan bantuan orang lain. Sehingga dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi, untuk mencapai keseimbangan pertahanan diri yang baik, sangat penting untuk kita mengkombinasikan kelima aspek emotional intelligence. Mulai dari kita mengenali emosi kita sendiri, mengatur emosi kita, mencoba memotivasi diri, serta berempati dengan orang lain di sekitar kita, dan juga mengembangkan kemampuan sosial kita. Itu sangat penting dikembangkan secara seimbang. Secara umum, individu yang menggunakan pertahanan diri yang lebih matang, maka biasanya memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dan mekanisme pertahanan emosi kita.